Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur boleh mendengar lagi firman-Mu. Bimbinglah supaya kami mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44 firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Cantik luar dan dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penampilan pertama memang sering menentukan. Kita harus berusaha agar orang yang melihat sungguh terkesan. Kalau penampilan pertama sudah cantik, baik, kita tinggal mempertahankan. Katakanlah saat wawancara penerimaan dalam pekerjaan, kita harus berusaha agar yang mewawancarai atau lawan bicara kita berkesan baik atas kita. Pastilah tampilan luar yang duluan dilihat. Kalau ada kekacauan dalam diri kita melalui tampilan luar yang kita tunjukkan, itu dapat mempengaruhi ke depan. Jadi sekali lagi, kita harus tampil dengan baik. Pakaian, sisiran rambut, juga wajah yang nampak meyakinkan. Setelah itu barulah langkah selanjutnya. Mengapa langkah selanjutnya? Ya, ini justru jauh lebih penting lagi. Sebab telah banyak juga mengetahui bahwa penampilan pertama sering dibuat-buat. Bukan yang sebenarnya. Sering seperti menipu. Percakapan atau komunikasi selanjutnya akan menentukan. Sebab jangan hanya nampak luarnya saja cantik, namun dalamnya lain. Kelihatannya hebat dan mengagumkan, namun selanjutnya justru menjengkelkan. Ternyata hanya pura-pura karena menginginkan sesuatu. Berpura-pura baik, ternyata jahat. Bahkan seperti serigala yang berbulu domba. Mencuci tangan agar bersih dari kenajisan karena menyentuh benda atau barang yang dapat menajiskan, dapat juga menajiskan diri
sesuai ajaran Taurat. Kita memang harus terus-menerus berusaha agar tetap bersih dan tidak najis, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nampaknya Yesus juga tidak mempersoalkan hal itu. Yang lebih dipersoalkan oleh Yesus, dan itu yang menjadi materi pengajarannya dalam bacaan kita hari ini, adalah hal-hal yang lebih esensial, yaitu bukan hanya hal luar, bersih dari luar, tetapi yang dari dalam hati, bersih di hati. Seperti yang dikatakannya, piring dan mangkok atau alat-alat makanan kamu bersihkan, tetapi hatimu penuh dengan rampasan. Kalau sudah bersih di luar, ya bersih juga di dalam. Jangan penuh dengan rampasan dan kejahatan. Karena itu kata Yesus, berikanlah juga sedekah, agar kamu bersih luar dan dalam. Artinya, janganlah merampas dan berbuat kejahatan, mengingini milik orang lain untuk dimakan, melainkan memberi sedekah atau justru memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Jangan mengambil milik orang lain, tapi justru memberi apa yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Bila demikian, maka kita bersih, artinya sesuai yang Tuhan inginkan. Yesus juga mempersoalkan perbuatan orang Farisi yang memberi persepuluhan dari hasil pertanian, dari selasi, inggu, dan sayuran. Itu hal kecil saja. Hal yang lebih penting adalah hidup adil dan penuh kasih. Sebab persepuluhan itu memang untuk juga membantu orang yang membutuhkan, terutama yang lemah dan berkekurangan. Nah, bila sudah berbuat demikian, maka juga harus disertai dengan berbuat adil. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, bahkan tidak peduli orang lain sehingga berbuat curang. Tetapi yang diharapkan Tuhan adalah hidup dalam kasih, menebarkan kasih yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus juga mengasihi sesama kita. Merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga ketika saudara menderita, kita turut menderita, lalu memanfaatkan apa yang ada pada kita untuk menyukacitakan orang lain itu. Yesus mengatakan, orang Farisi seperti kuburan yang tidak memakai tanda, yang membuat orang-orang berjalan di atasnya karena tidak mengetahuinya. Padahal menurut Taurat, bila seseorang menyentuh mayat atau kuburan, maka akan menjadi tidak tahir atau najis. Itu terjadi melalui perbuatan orang Farisi yang berpura-pura baik itu, padahal jahat. Yang berpura-pura melakukan Taurat, padahal sikap hidupnya jahat terhadap sesamanya. Maka itu telah membuat orang lain menjadi salah, bahkan menjadi tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi najis. Karena itu harus diperbaiki. Bukankah tugas kita untuk membawa orang lain menaati dan mendekat kepada Tuhan agar beroleh keselamatan? Jangan justru sebaliknya, kita mengajaknya menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, membuat celaka sesama karena perbuatan kita, menajiskan orang lain karena tingkah laku kita. Betapa pentingnya kita hidup tulus, tidak berpura-pura. Mari kita lakukan. Kita lakukan kehendak Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita, apalagi hanya agar orang lain melihat, supaya kita dianggap saleh dan benar. Padahal kita jahat, karena bukannya memikirkan kepentingan orang lain, malahan merugikan dan menjahati orang lain. Kita dipanggil untuk menolong dan membantu menyelamatkan sesama. Maka mari kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan,
baik yang kelihatan maupun yang ada dalam diri kita. Kita juga perlu ingat, bila kita berpura-pura baik, pasti Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin orang lain anggap kita benar dan saleh, tetapi Tuhan tahu apa motivasi dalam diri kita. Mari kita menaati Tuhan dan firman-Nya dengan memberi persembahan yang benar. Bukan hanya yang kelihatan, tapi juga dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan ingin hidup kita yang menjadi persembahan, bukan hanya harta benda, melainkan keseluruhan hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Bila kita menaati Tuhan, pastilah kita diberkati dan dilindungi, sehingga terus-menerus dapat melakukan apa yang berkenan kepadanya. Pastilah tidak sia-sia taat dan memperlakukan firman dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka lakukanlah dan nikmatilah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami memperlakukannya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sikap hidup kami bukan hanya yang kelihatan, tapi keseluruhan hidup kami. Kami mengajak orang lain mengenal Tuhan, mengenal kasih sayang Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya melalui hidup kami, orang lain melihat kasih Tuhan yang besar. Apalagi dalam menolong sesama. Jangan biarkan justru sebaliknya, kami berusaha mengambil milik orang lain, tapi menolong mereka. Apalagi dalam kondisi saat ini, banyak orang yang menderita, banyak kesusahan, karena bencana alam, karena dampak COVID-19. Tuntun kami mau menolong, mau berbagi. Berkati setiap usaha orang yang mau menolong sesamanya. Berkati setiap orang yang berusaha untuk melakukan yang baik. Melalui kelompok-kelompok, melalui pemerintah. Karena itu kami serahkan pemerintah supaya Tuhan bimbing, sehingga tetap dapat mengarahkan kami semua dalam hidup berbangsa dan bernegara, hidup bermasyarakat. Tuntun kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan pakai, sehingga melalui gereja-Mu nama-Mu dipuji dan dimuliakan, dan kami boleh bekerja sama dengan semua orang yang berkemauan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.